Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Ramadinata dengan NIM 5030 dari PG PAUD kelas A Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan media pembelajaran yang telah saya susun pada RPPH pekan lalu. Saya mengambil tema tumbuhan dengan subtema tanaman hias dan subtema bunga. Terdapat 3 kegiatan yang meliputi kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di mana kegiatan pembukaan ini terdiri dari 40 menit. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan senam pagi bersama, kemudian menyiram bunga yang berada di sekitar sekolah, dan mengenalkan macam-macam tanaman yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian baris di depan kelas dengan rapi dan bersalaman dengan guru. Memasuki kegiatan inti dengan durasi waktu 70 menit. Kegiatan yang pertama, guru mengucapkan salam, kemudian guru memberikan sapaan kepada peserta didik dan menyanyikan lagu sebelum belajar, dilanjutkan dengan doa. Saya memiliki satu contoh lagu sebelum belajar yang judulnya Tepuk Jari. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan duduk manis, sikapnya berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, manfaat bernyanyi sebelum belajar ini akan lebih meningkatkan konsentrasi anak, dan anak dapat bersemangat dalam menerima pembelajaran. Kemudian anak juga tidak akan jenuh ketika mereka mendapatkan pelajaran. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, dengan bernyanyi, anak akan lebih mengetahui berbagai macam ilmu dari nyanyian itu, dan anak juga akan lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh guru melalui nyanyian tersebut. Nah, untuk kegiatan yang keenam yaitu menciplak bentuk bunga mawar, di mana kegiatan menciplak ini dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik halus melalui berbagai kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan menciplak dengan berbagai macam bentuk benda yang menarik. Cara pembuatan media pembelajaran untuk menciplak, yang pertama Anda harus membuat pola bunga mawar menggunakan pensil, kemudian gambar dengan tipis-tipis saja. Setelah gambar tersebut selesai, lakukan dengan menebalkan gambar dari pensil tersebut menggunakan spidol supaya gambar menjadi lebih tebal. Lanjutkan gambar tersebut hingga gambarnya menjadi sempurna. Untuk kegiatan yang ketujuh yaitu kolase bunga mawar. Kolase ini melatih motorik halus anak. Selain itu, melatih anak untuk tekun. Dan melakukan kegiatan kolase, anak akan dilatih untuk belajar tekun dalam menyelesaikan desain kolase. Ada manfaat lain selain itu, yaitu mempelajari bentuk kolase. Ketika sedang menyelesaikan desain kolase, anak akan mempelajari bentuk-bentuk yang ada dalam sebuah kolase. Kemudian meningkatkan konsentrasi anak. Dengan mengerjakan kolase yang membutuhkan konsentrasi supaya berhasil menyusun kolase menjadi bentuk yang sempurna, dengan hal ini anak akan mampu melatih konsentrasinya. Selain itu, anak juga akan mempelajari warna. Anak-anak yang masih
balita tentunya bisa mempelajari warna dengan menyusun kolase sehingga mereka dapat mengetahui macam-macam warna. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri anak. Ketika anak berhasil menyusun kolase menjadi bentuk yang sempurna dan mendapatkan pujian dari guru atau orang tua, anak akan merasa percaya diri dengan bakat yang dimilikinya. Anak juga akan berlatih untuk memecahkan masalah, di mana menyusun kolase ini bukanlah suatu hal yang mudah ya untuk anak-anak, sehingga dengan menyusun kolase otak anak akan dilatih untuk berpikir kreatif supaya bisa menyusun kolase menjadi bentuk yang sempurna. Untuk tata cara pembuatan media pembelajaran kolase ini, Anda harus merobek kertas berwarna merah dengan kecil-kecil saja, kemudian lem pada bagian gambar sesuai dengan bentuk gambar. Lakukan hal tersebut hingga selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang ke-8, yaitu menebalkan kata macam-macam bunga, di mana menebalkan kata macam-macam bunga ini termasuk dalam perkembangan bahasa, karena anak akan belajar menulis dan memahami bagaimana bentuk macam-macam bunga. Di sini saya memberikan 4 contoh jenis bunga ya, yaitu bunga matahari dengan bunga lili, bunga mawar, dan bunga tulip. Untuk kegiatan yang ke-9 yaitu mengurutkan bunga mulai dari yang terbesar hingga bunga yang terkecil. Kegiatan ini melatih kemampuan kognitif anak, di mana mereka harus mampu mengurutkan bunga matahari mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan menuliskan angka pada kotak yang telah tersedia di bawah gambarnya itu. Di sini saya menggunakan contoh bunga matahari dengan bentuk yang berbeda, dengan ukuran bentuk yang berbeda, ada yang besar, ada yang kecil. Di sana nanti anak diminta untuk mengurutkan bunga matahari mana yang terbesar, kemudian yang terkecil dengan menuliskan angkanya. Kegiatan yang kemudian yaitu anak maju ke depan kelas, kemudian menghitung jumlah bunga. Kegiatan menghitung bunga ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, di mana anak diajarkan angka dan berhitung. Di sini saya menggunakan media bunga, di mana anak akan menempelkan kelopak bunga sesuai dengan angka yang tersedia. Misal ada angka 2, kemudian kelopaknya dikasih 2, kemudian kalau 3 dikasih 3, seperti itu. Pembuatan media pembelajaran menghitung kelopak bunga ini, yang pertama Anda harus menggambar sketsa dari pohon, kemudian beri daun, dan lipat kertas lipat berwarna cerah sebagai kelopak bunganya. Lipat menjadi 4 bagian sehingga membentuk persegi. Kemudian gambar kelopak bunga seperti bunga matahari dan gunting sesuai dengan ukuran. Kemudian tempelkan ke kertas sesuai dengan angka yang tersedia di gambar tersebut. Kegiatan yang penutup dengan durasi waktu 20 menit. Yang pertama, berdiskusi mengenai kegiatan hari ini. Yang kedua, mengulang macam-macam bunga, di mana anak diminta untuk menyebutkan macam-macam bunga yang mereka ketahui. Kemudian kegiatan penutup yang ketiga yaitu menempel hasil kerja siswa mengenai kolase bunga mawar di mading kelas. Yang keempat, menyimpulkan kegiatan hari ini. Yang kelima, menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan esok hari, dilanjutkan dengan bernyanyi sebelum pulang, dimana bernyanyinya yaitu lagu Gelang Sipatu Gelang. Gelang sipatu gelang, gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kemudian berdoa sebelum pulang dan memberi salam dan menjawab salam. Nah, sekian penjelasan
RPPH yang telah saya buat pada pekan lalu. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.